qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad malam Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam dan bukan basa-basi atau formalitas, tentu kita senantiasa bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang nikmat tersebut tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kerahuan panjenengan semua ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihah. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi adal amanah wa ballagar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Kita berharap mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan dibangkitkan bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, terima kasih atas tehnya. Mriki mawon, Pak. Gelasnya gawede. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Kalau tidak salah hari Kamis itu Ustaz Ujang nelpon untuk diminta ngisi pada malam hari ini. Memang saya cukup lama tidak ke sini, sehingga tadi saya agak kesasar sing di sini Masjid Taqwa nih. Lali. Mudah-mudahan ini nggih damel tombo kangen lah, tombo kangen. Jenengan mesti batin sing kangen mbek awakmu ya sapa to. Ya, kita niatkan bersilaturahim saja. Lek ngaji nggih kula kinten jenengan ini sudah ahli ngaji semua. Dan ngaji itu faham atau tidak faham dapat keutamaan. Ya, makanya sing nyatet mek titik. Soalnya sudah semerap ngaji bawa tekotok niku wis luar biasa. Selamat datang Ustadz Yusuf Mansur. Pada kesempatan ini kita semua tahu kita masih masuk bulan Rabiul Awal. Dan di bulan Rabiul Awal ini tidak ada yang menarik untuk kita bicarakan selain kita mengenang kembali sosok yang demikian berjasa kepada kita, sosok yang demikian cinta kepada kita dunia akhirat. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana peringatan Maulid Nabi ini demikian semarak, mulai dari tingkat RT sampai tingkat istana negara. Bahkan kalau peringatan hari besar Islam itu biasanya diselenggarakan itu di Masjid Istiqlal. Tapi khusus untuk Maulid itu biasanya diselenggarakan di istana negara. Demikian mulianya Rasulullah ini. Beliau inilah orang yang memberikan contoh bagaimana kehidupan beliau yang hanya 63 tahun tetapi demikian bermakna. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua. Hancur badan di kandung tanah, jasa baik terkenang jua. Karena beliau demikian mewarnai 63 tahun usia beliau, tetapi beliau demikian revolusionernya. Ini bahasa panjang nih.
Tiang pucung boten paham mangke ditingali ten ngene Google. Antok ngomong apa? Revolusi Rasulullah itu cukup bahkan hanya 23 tahun. Beliau diangkat menjadi rasul usia 40 tahun. Kemudian 13 tahun periode Mekah, beliau bisa mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang Islamiyah. Masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang beradab. Beliau tidak berdakwah dengan menggunakan kekayaan materi, mengiming-iming orang. Siapa yang mau menyembah Allah, kontan onta 10 ekor, boten ngoten. Tetapi beliau mengedepankan akhlakul karimah. Setiap orang yang berhadapan dengan beliau itu selalu tercerahkan. Setiap orang yang datang membawa masalah kepada beliau, pulang itu selalu ma ashala hadza talaba nabiyil karim. Alangkah mudahnya apa yang disampaikan oleh Nabi yang mulia ini. Nabi itu tidak pernah mempersulit. Jadi barang yang rumit itu bisa diurai menjadi mudah oleh Rasulullah. Itu salah satu keistimewaan beliau. Sehingga tidak heran kalau kemudian beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasulnya yang pamungkas. Rasul yang merupakan penutup dari misi risalah ilahiyah. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Karena beliau itu penyuka kucing. Jadi Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing. Karena pernah satu ketika itu ketemu Rasulullah, orang Arab itu kan pakai jubah, pakai jubah. Memang orangnya tinggi-tinggi besar, gagah. Lek kok kula nggih jubah ngeten ya kaya pocongan mlaku wong wedi kabeh. Iku ono tuyul. Lah satu ketika Abu Hurairah ini dari jubahnya itu mencungul kucing loro cilik-cilik ngoten. Kemudian Rasulullah tertawa itu, "Anta Abu Hurairah." Sampai ini penyayang kucing anjen. Itu julukan beliau. Dan beliau ini salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena memang beliau itu aktif mengikuti taklimnya Rasul. Aktif dan memperhatikan betul. Sehingga jenengan banyak sekali mendengar hadis an Abi Hurairah. Itu Abdurrahman bin Sakhar. Beliau termasuk ahlu sufah memang. Ya ndak punya tanggungan kedinasan, bah nggih. Nggak ada tanggungan dinas itu biasa repot. Niki mboten santai. Jadi sehingga keberuntungannya ini akhirnya beliau bisa merekam apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Satu di antara ini, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna masali wa masalal anbiya'i min qabli kama sali rajulin bana baitan." Ini Rasulullah memberikan perumpamaan tentang misi risalah kenabian. Gambaran dan perumpamaanku dengan nabi-nabi yang sebelum aku seperti seorang yang membangun sebuah bangunan, sebuah rumah. Fa ahsanahu wa ajmalahu. Kemudian satu sama lain saling membaguskan, memperindah. Illa maudi ala binatin min zawiyatin, kecuali ada satu komponen dari rumah itu yang hanya aku yang memiliki. Inilah keistimewaan Rasulullah. Itu nanti Rasulullah yang menggunting pita, yang resmi Islam itu telah sempurna. Kalau Islam yang dibawa Nabi Adam tidak sempurna, tidak jadi masalah, karena masih ada Nabi Idris, masih ada Nabi Nuh. Sehingga zaman Nabi Adam, Pak, tidak ada hukum waris, itu tidak ada. Ya tinggal bagi-bagi dunia niki wong kana uang. Itu zaman Nabi Adam, tidak ada yang namanya developer katanya gaya perumahan, gaya yo bebas sudah. Tidak ada hukum waris. Hukum pernikahan zaman Nabi Adam itu boleh menikah dengan saudara kandung. Lah kan aneh. Yang tidak boleh menikah dengan saudara kembar. Itu aja. Jadi ada masalah.
Karena memang masih berlanjut seperti orang yang membangun sebuah rumah, membangun sebuah bangunan. Faja'alan nasa yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaqulun. Ini kata Rasulullah. Kemudian manusia mengelilingi dan terkagum-kagum terhadap bangunan itu. Lebih-lebih setelah bangunan itu diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hallahu di ajhadihil labina. Alangkah indahnya apa yang sudah disempurnakan oleh Rasulullah. Jadi bangunannya Rasulullah itu sudah fix, sudah beraksesoris, cara mangkon pun jangkep. Nek Nabi Adam sik pondasi tok. Diterusaken Nabi Nuh nggih ngedukno nata bata oleh 5 nggih pun sedo, dilanjutkan seterusnya. Ketika Rasulullah inilah bangunan itu indah sehingga orang kemudian terkagum-kagum. Kemudian fa'anal labinah, akulah yang menyempurnakan bangunan itu kata Rasulullah. Wa ana khataman nabiyyin, dan aku ini adalah nabi yang pamungkas, nabi yang penutup. Jadi ya harus sempurna, sudah selesai ya harus sempurna. Maka ajaran beliau itu adalah ajaran yang sempurna. Maka kita bersyukur menjadi umat beliau, mengikuti beliau. Jadi Rasulullah itu ya adalah imamul anbiya, pemimpinnya para nabi. Semulia-mulia manusia itu adalah para nabi. Semulia-mulia para nabi itu adalah para rasul. Semulia-mulia para rasul itu adalah rasul-rasul ulul azmi. Dan semulia-mulia rasul ulul azmi itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita diperintah oleh Allah untuk mencontohnya. Tapi nggih nyuwun sewu, kok cara nyuntuh ngoten nggih mboten kira saged 100%, Pak. Jauh. Nggih minimal 1% sudah bagus. Ya, atau apa-apa sih nggih 2,5% lah. Kayak komisi makelar niku kan wis pantes. Karena memang jauh, Rasulullah itu luar biasa. Beliau itu ibarat batu permata. Lek antok niki, antok lho sanes jenengan lho. Ibarat batu kerikil. Muhammadun bashar laisa kal basari bal huwa kal yakut bainal hajari. Nabi Muhammad itu ibarat batu-batu mutiara yang setitik saja ini nilainya miliatan. Lah kula niki ibarat batu-batu kali sing sak prauto paling mek 200.000. Niku kula lek jenengan insyaallah nggih batu akik lah, dhuwure titik. Ya karena memang demikian luar biasa. Ini yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Ada 2 hal yang akan kita bahas, ada 2 rumusan masalah dalam pengajian malam hari ini sesuai dengan waktu yang terbatas. Karena kalau kita mengurai tentang Rasulullah ini, Pak, tidak cukup, Pak, hanya 1-2 jam itu tidak cukup. Dan kalau saya teruskan sampai jam 8, jam 9 jenengan nggak betah. Ya sak cukupe mawon, ngaji niku sak cukupe mawon. Yang pertama rumusan masalahnya adalah kenapa kok kita itu mencintai Rasulullah. Lalu kita itu lupa tidak pernah ketemu beliau, tidak pernah menyaksikan mukjizat. Kalau sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman mencintai Rasulullah, tidak heran beliau hari-hari bersama Kanjeng Nabi. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq, itu sahabat setia Rasulullah itu, yang mendampingi Rasulullah ketika hijrah. Ali bin Abi Thalib, tidak heran beliau itu di samping saudara sepupu, putra paman beliau juga menantunya, tidak heran. Tapi kita ini loh yang jarak kita dengan Rasulullah jauh. Kenapa kok kita itu cinta kepada beliau? Ternyata rahasianya banyak sekali jawabannya. Yang pertama, monggo dicatat nggih. Lek mboten-mboten buku direkam mriki recordernya ini. Gampang tok kok nyetel Facebooke ono kok iki. Sojok kakean ngomong terusno wis. Zaman modern memang enggak perlu nyatet sekarang, ada sosial media. Ini live Facebook nggih.
Nggih. Saya Ahad kemarin itu jam segini nih perjalanan ke Malang tuh saya setel Facebooknya masjid sini, kebetulan pas Ustadz Hadin nggih menerangkan Al-Qur'an. Ya, betul lah nggih. Inilah, jadi kita ngaji seperti ini bisa didengarkan oleh banyak orang. Maka ini juga penting, ada tim medsos ini penting. Ini bagian dari kemajuan, bagian dari teknologi. Alasan yang pertama, kenapa kok kita itu cinta kepada Rasulullah? Ini alasan yang tidak bisa dibantah, Pak. Kayak karena kita itu memang diperintah. Ini alasan pertama. Ya karena itu perintah. Siapa yang merintah? Gusti Allah. Kalau sudah Allah yang memerintah, tidak ada jawaban lain bagi orang yang beriman selain sami'na wa ata'na. Dasarnya Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku kata Allah, mencintai Allah, maka buktikan cintamu itu dengan apa? Fattabi'uni, dengan mengikuti Rasulullah, dengan mengikuti aku. Yuhibbukumullah, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kamu. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini alasan pertama. Jadi diperintah oleh Allah untuk mencintai Rasulullah. Nanti akan kita bahas juga bagaimana cara kita mencintai Rasulullah yang sesuai dengan kemauan Rasulullah. Sebab jangan sampai kita itu maksudnya cinta Rasulullah, tapi sesungguhnya Kanjeng Nabi mboten berkenan. Ini pernah diingatkan oleh Rasulullah. Dalam satu hadis beliau menyatakan, la tudruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kamu jangan sampai nanti itu berlebih-lebihan dalam mencintai aku, kata Rasulullah. Nanti akhirnya kalau di luar batas itu nanti kama atratin nasara Isa bin Maryam. Nanti kamu akan terjebak seperti orang-orang Nasrani yang terlalu mengkultuskan nabinya Isa bin Maryam, sampai dikatakan anak Tuhan. Padahal sesungguhnya kan Nabi Isa itu sudah memperkenalkan dirinya sebagai Rasul, bukan Tuhan. Dan itu dalam Injil ada itu. Inilah hidup yang kekal, yaitu agar mereka mengenal Engkau, Allah yang esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu. Suruh itu artinya utusan. Bahasa Arabnya Rasul. Jadi Yesus Kristus itu, Isa Al-Masih, itu adalah utusan, bukan Tuhan. Makanya syahadatnya orang Nasrani dengan syahadat kita itu sama. Hanya saja kita pakai bahasa Arab, la ilaha illallah. Mereka pakai bahasa Ibrani, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Guyu arek ngomong apa ya? Itu syahadatnya pakai bahasanya bahasa Ibrani itu. Shema Yisrael, dengarlah wahai Israel. Shema itu kalau dalam bahasa Arab isma, dengarlah. Wahai Israel, wahai kaumku Bani Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Nah, maka kita harus mencintai Rasulullah itu secara proporsional. Nanti akan kita bahas di sini bagaimana cara mencintai beliau itu yang proporsional. Itu alasan pertama kenapa kita mencintai Rasulullah. Yang kedua, karena Rasulullah SAW ini demikian besar jasanya kepada kita. Beliaulah yang menyampaikan ajaran kebenaran ini.
Andai kata ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menyampaikan ajaran Islam ini, kemudian beliau itu pore karena tidak kuat menghadapi tekanan kafir Quraisy, kita tidak akan mengenal Pak yang namanya agama yang benar ini. Tapi beliau dengan sabar, dengan telaten. Bagaimana beliau di Taif itu dilempari batu. Kadek sing ngelempari batu niku arek cilik-cilik ngoten niku. Atas suruhan yang tua-tua, "Hei, kulo wong iku kok anu ya, antem mono watu ambek diilok-ilokno ngoten." Sampai kemudian dalam riwayat itu dikatakan malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung itu datang, "Ya Rasulullah, jika engkau perkenankan, aku akan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menimpakan gunung Uhud itu kepada masyarakat Taif. Karena mereka itu memperlakukan engkau demikian tidak manusiawi ya Rasulullah." Apa jawab Rasul yang mulia ini? Kok kira-kira tawaran itu datang pada kita, Pak? Pada musuh kita. Ya apa itu? Kira-kira. Wes, itu ndangring ke sono wis beres. Nabi-nabi kita tidak. Nabi Nuh aja begitu, Pak. Nabi Nuh itu setelah 950 tahun berdakwah. Ini da'autu qaumi lailan wa naharon. Berdakwah siang dan malam. Beliau kemudian akhirnya mengangkat tangan. Robbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyarah. Innaka intadarhum yudillu ibadaka walam yalidu illa fajiron kafar. Terjemahan bebasnya gini, Gusti, kula kinten pun cekap Gusti, 150 tahun kula niku pun ngajak, pun ngandani, nggih pun cukup lah Gusti. Sakniki wis anu pun jenengan ringkesi mawon pun tiang-tiang. Tuwas ngoten niku lek bahasa bebasnya ngoten. Dan itu ngebuk-ngebukin donya mawon Gusti, terus terang mawon. Lah akhirnya nggih tenan kali Gusti direngkesi itu. Dan yang naik perahu dalam catatan sejarah tidak lebih dari 80 orang. Hanya 80 orang. Berdakwah 950 tahun itu hanya 80 orang yang ikut. Berarti 10 tahun santri ini mek siji, ustaz pundi sing kuat. Kan nggih pun wajar ya ndonga ngoten niku. Pun Gusti nyaring kesimawon Gusti. Termasuk putra beliau yang bernama Kan'an. Iku arek sing al-keminteru wal kemelintiu. Ketika diajak bapaknya, "Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Le, ayo le sampean melok bapak le numpak perahu ini. Jika sampai kok sampean termasuk golongannya orang-orang yang kafir. Dengan gaya dia menjawab, qala sa'awi ala jabalin ya'simuni minal ma. Alan apa ilan niku? Makin jenengan cek nggih. Gatok saras-sarasen. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Mboten Pak, kula tak ngene munggah nendhuwur gunung niku mawon. Berdasarkan penelitian, katik ngoten barang, tidak ada banjir yang menenggelamkan. Dia nggak tahu kalau banjir itu banjir azab. Sehingga Kan'an yang berada di atas gunung Judi ketika itu termasuk yang terseret banjir. Itulah banjir terdahsyat dalam sejarah kemanusiaan. Nabi Nuh doanya seperti itu. Rasulullah tidak begitu. Jangan Jibril, aku ini diutus rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku ini membawa rahmat, bukan membawa azab. Subhanallah. Niku wangel, Pak. Kemudian beliau mengangkat tangan, tetapi doa beliau bukan doa untuk mendatangkan bencana, bukan. Terkenal doa beliau di Taif itu, Allahumma asku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah,
Aku sudah lemah ya Allah. Aku sekarang manut ya Allah. Apapun yang menimpa aku, apakah Engkau takdirkan tetap di sini dengan siksaan, hinaan seperti ini, atau kan Engkau kembalikan aku ke Mekah juga tetap dengan hinaan itu? Aku tidak peduli ya Allah, selama Engkau tidak murka kepada aku. Wis Gusti, kula njenengan napa akan mboten masalah. Sing penting jenengan mboten murka kepada saya. Ini doa yang hebat. Dan kalau masyarakat Taif itu sekarang memperlakukan aku seperti ini, aku bermohon kepadamu ya mudah-mudahan besok anak cucunya, kalau tidak anak cucunya ya cicitnya, keturunannya. Dan sekarang ini konon kabarnya Taif ini menjadi satu daerah yang subur, betul nggih Bang? Subur, dingin, dan masyarakatnya masyarakat yang taat kepada Allah. Itu loh Kanjeng Nabi. Disia-sia kayak apapun, bagaimana brengseknya Abu Jahal, Abu Lahab itu, Nabi tidak pernah mengeluarkan doa yang singring kesini kok mboten nate. Nabi Musa mana ndongone ngoten Nabi Musa. Setelah berdakwah dengan Fir'aun, berdialog, Fir'aun tetap al mokongu wal cengelu. Jadi dakwanya itu al pakpou wal pancetu. Akhirnya kan Nabi Musa berdoa itu, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Gusti, Fir'aun iki pun jenengan paringi sembarang kalir Gusti. Ya kekayaan, ya pangkat jabatan. Tapi kelakuannya tambah bejat Gusti. Pun Gusti jenengan ringkesi mawon. Ngoten dongane. Tapi Nabi kita kan tidak begitu. Ketika Nabi di hadapan masyarakat Mekah ketika itu, beliau di depan Ka'bah menyatakan, ayuhan nas, wahai manusia, saudara-saudaraku, angkidu anfusakum minan nar, ayo jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Tiba-tiba Abu Lahab, paman beliau, dengan sombongnya mengatakan, ya Muhammad, nyeluk ngoten. Karena ponakannya memang, alihada jamak tanah. Wong-wong iki mak kelompokno iki mek kate ngrungokno omongan koyo ngene iki tamat. Ngoten cara bahasa mriki. Lah kurang ajaran ini. Nabi terdiam itu. Sedikit pun beliau tidak menjawab. Ya Muhammad, alihada jamak tanah. Taban laka ya Muhammad. Oh, jane awakmu menungso celaka. Nabi tidak jawab. Kemudian turun ayat tabat yada abi lahabiu. Bukan Nabi Muhammad yang celaka. Cara bahasa gampangane, bahasa kasar ngeten. Kudu Kanjeng Nabi yang celaka. Ya dapuranmu iku hab lahab. Sampai turun ayat itu. Dan nyatanya kan Abu Lahab sampai meninggal kan enggak mendapatkan hidayah. Oh, Nabi itu berat, Pak. Tapi karena beliau cinta kepada kita umatnya, beliau tahan itu. Bahkan Rasulullah itu menyimpan doa pamungkasnya. Innalikulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Sesungguhnya para nabi dan para rasul itu diberi oleh Allah Ta'ala satu doa yang pamungkas. Wad'uhu biha. Dan milik para nabi dan para rasul sudah dibaca ketika di dunia. Wa inni, sedangkan aku ihtaba'tu da'wati, aku simpan doaku itu, tak empet. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, supaya besok aku bisa memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Wa huwa yanalu insyaallah. Nah, ini ada kata-kata insyaallah-nya. Dan umatku itu semua akan mendapat syafaatku, pertolonganku atas izin Allah. Syaratnya man mata walam yusyrik billahi syai'ah. Asalkan selama hidupnya di dunia tidak pernah syirik. Isaan nih. Nanti orang apa nih nak titit nih. Dan Rasulullah itu Bapak Ibu dalam hadis dikatakan, hadis sahih ini,
dari sahabat Jabir bin Abdillah dan Abu Hurairah. Abu Hurairah lagi yang meriwayatkan. Beliau bersabda, masali wa masalukum kamasali rajulin au qadanaron. Gambaran perumpamaanku dengan kalian wahai umatku, kata Rasulullah, kamasali rajulin au qadanaron, seperti seorang yang menyalakan api. Faja'alal janadibu wal farasu yaqna fiha. Kemudian api itu dirubungi laron. Biasa kalau laron itu kalau ada cahaya kan dia itu ngerubung. Napa lilin itu ada cahaya pokoknya dirubung oleh laron dan belalang-belalang. Kemudian wa ana ahadun bihujazikum anin nar, dan aku selalu berusaha menjaga supaya kamu tidak masuk ke dalam neraka, supaya aku menjaga api itu supaya laron-laron itu tidak sampai terbakar. Jadi demikian napa nggih besarnya keinginan Rasulullah kepada umatnya ini untuk terselamatkan dari api neraka. Tapi sayangnya kata Rasulullah, kalian berlepas dari aku. Maksudnya kalian tidak manut kepada ajaranku. Dan dalam surat Taubah, surat At-Taubah 128, ini satu-satunya surat yang tidak diawali dengan basmalah. Kadang-kadang disebut surat At-Taubah, kadang-kadang disebut surat Al-Bara'ah. Jadi kalau nanti membaca Quran, di situ ditulis surat Al-Bara'ah, itu ya surat Taubah. Jangan kemudian jenengan rame, ini Quran palsu ini, Pak Boy kano itu sama. Karena memang ada surat itu yang punya dua nama. Kadang-kadang disebut surat Al-Isra, kadang-kadang disebut surat Bani Israel, kadang-kadang disebut surat Fusilat, kadang-kadang disebut surat Hamim As-Sajdah. Surat Taubah 128 kita perhatikan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Jadi Rasulullah itu ya dari kalangan manusia, Pak. Beliau itu juga punya perasaan. Beliau itu juga ya butuh makan, butuh minum. Jadi Rasulullah itu bukan otot kawat balung besi, bukan. Beliau itu kalau dihina, ya beliau hatinya juga sakit, Pak. Tapi tidak pernah kemudian meninggalkan kaumnya kayak Nabi Yunus itu. Nabi Yunus itu kan ceritanya kan diemploki gara-gara pore itu. Wes sembo wong kandhani cengel tak nyingkre begitu. Akhirnya beliau kan diemploki Pak itu. Baru di dalam perut ikan itu beliau tersadar itu. Karena sudah berada dalam 3 kegelapan. Ya. Fi dzulumatin salas, dalam 3 kegelapan. Kegelapan dalam lautan, kegelapan malam, dan kegelapan perut ikan. Di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus mengucapkan doa taubat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Ini pelajaran, Pak. Kalau kita memperjuangkan Islam tidak boleh pore, Pak. Nanti kalau takmir pore itu dimakan ikan loh, Pak. Diploki, Pak. Nabi Yunus itu begitu. Baru kemudian diselamatkan oleh Allah. Nabi Yunus diselamatkan, tapi kalau kita kan belum tentu. Karena Allah sendiri kan menyatakan, falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kok umpama kawulaku hambaku Yunus itu sebelum-sebelumnya bukan termasuk orang yang al-musabbihin, orang yang membiasakan diri berdoa kepada aku, mensucikan aku, bertasbih, maka kok sampai kiamat tidak akan saya keluarkan dari dalam perut ikan. Khawatirnya sing niku wau. Kadung dimplok ngeten gak ditokno kali Gusti Allah. Kan bahaya. Jadi Rasulullah itu
ya dari kalangan manusia. Beliau itu kalau dicubit ya sakit. Beliau itu juga ikut perang. Beliau itu ketika hijrah juga menderita sekali, Pak. Sampai sekarang saya juga masih bertanya-tanya, mencari rahasia. Kenapa yang dipilih Rasulullah menemani hijrah itu kok Abu Bakar? Kok bukan Umar? Lah Umar kan aman. Kalau sahabat yang lain itu hijrah sembunyi-sembunyi, Umar ini malah pengumuman masyarakat kayak kafir Quraisy rungokno ya. Mene sing jenenge Umar bin Khattab kate hijrah nang Madinah nderek Kanjeng Nabi. Sing kepengin bojone rondo anak yatim cegaten. Itu saya masih mencari jawabannya. Kenapa yang mendampingi Kanjeng Nabi kok bukan Umar? Mar, aku damping ngono hijrah ya Mar. Kok yang diajak Abu Bakar yang kalem, lemah lembut. Ini ada rahasianya mesti ini. Kalau saya dereng ketemu kalau saya kepengin golek ini. Kok ya coba bukan Ali yang masih muda. Malah Ali kan disuruh menjaga rumah Rasulullah. Ali, kamu tidur di tempat tidur saya ya Ali. Labaika ya Rasulullah. Siap Kanjeng Nabi. Padahal tidur di kamar tidur Rasulullah malam itu resikonya mati, Pak. Tapi kan Ali tidak membantah. Abu Bakar, sampean melu aku ya, ten pun tinggal Nabi. Madinah 450 kilo. Labaika ya Rasulullah. Nggih Kanjeng Nabi. Abu Bakar mboten ngenyang. Mboten benjing kemawon Kanjeng Nabi pun dalu. Enggak begitu. Labaika ya Rasulullah. Hebat sekali ya. Itu makanya Nabi kerasan berdakwah karena sahabat-sahabatnya itu luar biasa. Sehingga Nabi itu sering memuji sahabatnya, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu laksana bintang yang gemerlapan. Mereka itu luar biasa. Ada Abu Bakar yang bijaksana tadi itu. Padahal ketika itu malam itu di rumah Rasulullah sudah dikepung oleh para tukang-tukang pembunuh bayaran itu. Tapi kemudian terjadi keajaiban yang diceritakan dalam Quran itu, wa ja'alna mim baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi orang-orang itu Nabi keluar mereka tidak melihat, meripatnya mendelik tapi tidak ketok napa-napa. Ayat ini jangan waca lek ana jegatan polisi, Pak. Coba ngetes ngoten lho, mandi napa mboten jenengan lho nggih. Lah sing maos Kanjeng Nabi nggih wong Rasulullah. Jajar gak gawe helm ana jegatan waja'alna mim baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa prit. Lho ketok Pak polisi ketok. Ya ketok kan gak helm. Itu termasuk fasilitas dari Gusti Allah, Pak. Tidak semua orang dapat nih loh, Pak. Punisaan iki. Keren titik ya. Nah, kemudian dalam ayat ini dijelaskan azizun alaihi ma anittum. Jadi Rasulullah itu sangat besar sekali keinginannya bahwa umatnya ini selamat dari api neraka dengan keimanan, dengan keislaman. Subhanallah. Itulah makanya Rasulullah itu kalau berdakwah selalu, namanya dakwah itu kan membuat orang tertarik, Pak. Namanya ngajak itu kan gecek melok, Pak. Nah kalau dakwah itu tidak menarik, Pak, orang lari, Pak. Betul itu, Pak. Rasulullah itu loh pernah didatangi seorang anak muda, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam Kanjeng Nabi. Ya alhamdulillah kata Rasulullah. Tapi masalahnya Kanjeng Nabi, kula niki tasih seneng berzina. Coba kalau yang didatangi panjenengan bagaimana? Oh, zina ku dosa gede. Ora ngono hukumane. Lek awakmu wis rabi, zina dihukum mati. Lek gurung rabi berzina, dirajam 100 kali, diusir dari tempat tinggal. Ngalih, mboten ngoten. Coba apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu? Oh, kamu senang berzina ya? Enggak Kanjeng Nabi. Asal Kanjeng Nabi mlebu Islam. Oh ya oleh, tapi ngene, ayo dhewe iki angen-angen. Ngoten diajak dialog. Disentuh itu nuraninya, Pak. Orang itu kalau yang disentuh hatinya akan tertarik, Pak. Tapi kalau divonis seperti hakim memvonis terdakwa, oh, nyata masih jangan nggih lari ngeten iki, Pak.
Para jamaah sekalian ngaji kok senden ngaten niki. Mboten genah niki. Oh, jenengan mesti boleh. Mene gak teko antoki cilik mengi wong lungguh ngoten. Ndak begitu. Nggih monggo sing kali lho. Monggo ngoten monggo. Sekecakaken. Sing badhe saring nggih monggo. Mboten napa-napa. Wong saring ngoten niku nggih manusiawi kan ngoten. Nggih. Cuma lek sedaya saring nggih kula wangsul. Tidak apa-apa, itulah Islam itu selalu. Kemudian apa yang disampaikan Rasulullah kepada anak muda tadi? Wahai anak muda, coba kamu pikir, bagaimana kiranya kalau yang disinai itu adalah ibu kandungmu. Tersentak itu anak muda. Terus penting kan Nabi, ya apa lek kira-kira sing perempuan yang disinai itu ibu kandungmu. Merah wajahnya. Diteruskan dari Rasulullah, bagaimana kalau yang dizinai itu adalah saudara perempuan? Bagaimana kalau yang dizinai itu adalah anak perempuan? Langsung kepada Rasul, ya Rasulullah, lek ngoten zina niki demikian kurang ajar kanjeng Nabi. Mulai saat niki kula mboten badhe zina kanjeng Nabi. Hebat Rasulullah. Riwayat yang masyhur anak muda, juga anak muda. Dan Nabi itu senang dengan anak muda. Bukan berarti dengan yang sepuh mboten seneng, mboten. Tapi artinya dengan anak muda itu lebih seneng Rasulullah itu. Kadang-kadang sambil diajak naik kuda, dikasih nasihat, ya gulam, u'allimuka kalimatani. Le, awakmu tak kei pesen 2 kalimat. Niku ada dalam hadis itu. Datang anak muda di siang hari Ramadan itu. Dengan tergopoh-gopoh datang dengan menggos-menggos, ya Rasulullah, halak tu ya Rasulullah. Cilaka kanjeng Nabi. Celaka kanjeng Nabi. Gat-gati ngoten. Ma ahlakaka. Apa yang menjadikan kamu celaka? Waduh kanjeng Nabi, cilaka kanjeng Nabi. Lah iya apa kesuwen iki? Selak Isya kok. Celaka-celaka tok ae, selak Isya. Ndang unekno. Wa qatu ila imraati fi Ramadan. Kanjeng Nabi itu kebetulan anak muda ini mantan anyar, Pak. Makanya resiko lek rabi pas Ramadan kan ngoten niku, Pak. Jadi wa qatu ila imraati fi Ramadan. Niki wau kula mboten betah Kanjeng Nabi. Ya karena saya ini baru mantan anyar Kanjeng Nabi. Wa qatu ila imraati, saya berhubungan dengan istri saya. Bagaimana ya Rasulullah? Oh, kalau begitu ya kamu bayar dendanya. Dendone napa Kanjeng Nabi? Kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya napa Kanjeng Nabi? 2 bulan berturut-turut. Kados pundi? Lho kan gak budek ta kon iki. 2 bulan berturut-turut. Lah Kanjeng Nabi ngapunten Kanjeng Nabi, kok 2 wulan, sing sak wulan iki mau lho. Kula mboten betah. Wonten alternatif lain ya Rasulullah. Wah. Begitu terus Rasulullah juga tidak marah. Kalau begitu kamu bebaskan budak. Kula mboten enggak ada budak kanjeng Nabi. Lintune kanjeng Nabi. Lho kira-kira kok sing didukani jenengan terus pundi? Kon iki takon dijawab ngenyang ae. Tapi Nabi dengan sabar itu. Kula mboten enggak ada budak kanjeng Nabi. Kalau begitu kamu beri makan 60 orang fakir miskin di sekitarmu. Kanjeng Nabi, lah kula niki sik nembe manten anyar sik golek penggawean Kanjeng Nabi. Wong damel ngene bojo mawon kadang-kadang nyambut gawe sak wontene Kanjeng Nabi. Jangankan 60 orang fakir miskin ya Rasulullah. Oh saya ini miskin. Nabi tersenyum. Beliau masuk ke dalam rumah mengambil setangkup kurma. Kalau begitu ini kamu bawa pulang, kamu sedekahkan kepada orang yang paling miskin di kampungmu dan jangan diulangi lagi. Nah, Kanjeng Nabi, apa maneh kon iki wis dikai kurang jelas. Kanjeng Nabi ngapunten Kanjeng Nabi. Ngapunten apa? Pun isa. Pun ya. Oke. Pun mudah-mudahan kita bisa mencintai Rasulullah dan dicintai oleh beliau. Sehingga kalau kita di akhirat mendapatkan syafaatul udzmah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah.
dan akhirnya kelak kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna